Semangat pagi Outcomers. Jumpa lagi. Anda adalah Outcomers karena Anda mampu menggunakan keahlian Anda untuk memfasilitasi munculnya kemudahan bagi pihak lain yang ingin mencapai apa yang mereka inginkan. Human Capital Management. Sahabat Outcomers, masih banyak yang memberikan pemahaman yang kurang jelas mengenai apa itu capital, apa itu human capital, apa itu human capital management, dan apa bedanya human resources management dan human capital management. Akibatnya apa? Kalau mendefinisikan human capital management kurang tajam dan kurang jelas, maka pasti implementasinya juga kurang tajam. Jadi yang harus dibenahi adalah pemahamannya dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan capital? Nilai bisnis atas sesuatu. Oke. Misalnya, saya punya motor. Saya ingin mengkapitalisasi motor saya, maka saya akan menyewakan motor saya untuk dipakai orang berbisnis ojek. Nah, itu namanya kapitalisasi. Jadi, memunculkan nilai bisnis atas sesuatu. Nah, human capital yaitu nilai bisnis dari outcome kerja yang dihasilkan oleh karyawan. Itulah human capital. Outcome kerja, nilai bisnis dari outcome kerja yang dihasilkan oleh karyawan untuk bisnis perusahaan. Jadi, human capital itu bukan nilai bisnis dari diri karyawan, bukan. Tetapi nilai bisnis dari outcome kerja yang dihasilkan karyawan. Beda ya. Oke, supaya tidak mix up ya di situ. Nah, seperti tadi saya sebutkan, Anda adalah outcomers. Karena Anda mampu menggunakan keahlian Anda yang bisa dinilai oleh orang lain karena orang lain menjadi termudahkan. Nah, jadi nilainya ada di keahlian Anda yang mampu dimanfaatkan orang lain menjadi kemudahan. Nah, itu dia. Oke, human capital, outcome. Maksud dari outcome adalah seperti itu. Jadi, human capital management adalah tata kelola dan tata kendali kegiatan kerja karyawan untuk memunculkan outcome kerja mereka yang memiliki nilai bisnis bagi bisnis perusahaan. Sekali lagi, jadi yang bernilai bisnis adalah outcome kerjanya dari setiap SDM. Fokusnya bukan hanya di keberadaan SDM, itu adalah ranahnya human resources management, tetapi juga di outcome kerja yang dihasilkan. Nilai bisnis dari karyawan adalah kualitas outcome kerja mereka. Perusahaan tidak menempelkan label nilai ke diri SDM, tetapi nilai bisnis dari outcome kerja mereka. Misalnya kalau ada 100 karyawan dan semuanya tidak beroutcome kerja bernilai bisnis, maka bisa dipastikan perusahaannya pastinya gagal. Karena apa? SDM tidak memberikan nilai bisnis bagi perusahaan. Dan perusahaan gagal mendapatkan return on investment dari investasi yang sudah dibelanjakan untuk keberadaan SDM di perusahaan. Nah, jadi definisi human capital management adalah tata kelola kegiatan SDM di perusahaan
yang hasil akhirnya bagaimana memunculkan outcome kerja setiap SDM yang bernilai bisnis bagi perusahaan. Kesimpulannya apa? Jadi human resources management dan human capital management harus selalu ada berdampingan. Human resources management bagaimana caranya untuk membuat karyawan itu semangat untuk berada di perusahaan, dan human capital management bagaimana menghasilkan outcome kerja dari setiap karyawan di perusahaan. Artinya perusahaan mendapatkan return on investment dari adanya SDM tersebut. Dari beberapa praktisi HR yang saya temui, banyak unit kerja HR yang berubah menjadi unit kerja human capital. Tetapi praktik kegiatannya tidak jauh berbeda dengan human resources. Belum masuk ke human capital. Itu karena pemahamannya yang belum didapatkan. Nah, jadi kalau ada pengembangan karyawan, sebetulnya fokusnya adalah pengembangan kualitas outcome kerja dari setiap karyawan. Jadi kalau misalnya ada program pelatihan, sebetulnya dalam mindset kita, hasil akhirnya harusnya bagaimana mendapatkan outcome kerja dengan kualitas yang lebih tinggi lagi. Program peningkatan kualitas tersebut bisa melalui training, coaching, evaluasi kinerja, dan semuanya ditujukan ke kualitas outcome. Nah, kesimpulannya adalah human capital management adalah manajemen kemunculan outcome kerja dari setiap karyawan yang terkait dengan target bisnis perusahaan. Nah, bagaimana teknik implementasi human capital management di setiap perusahaan, dan bagaimana merumuskan outcome bawaan dari setiap jabatan di organisasi, ini topik menarik yang akan kita tayangkan di video-video berikutnya. Sahabat outcomers sekalian, yuk kita lanjut diskusi kita di grup WA Klinik HCNMM. Dan sampai jumpa di topik yang berdaging selanjutnya. Salam hormat.